warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai manajemen operasional yang telah kami pelajari di semester 3 ini. Mari kita simak pemaparan materinya. Pada video kali ini, kami akan membahas salah satu topik dalam dunia bisnis dan organisasi, yaitu manajemen operasi. Manajemen operasi memiliki peran besar dalam menentukan bagaimana sebuah perusahaan mengelola proses produksi, menjaga kualitas, serta menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Tanpa manajemen operasi yang baik, sebuah organisasi akan sulit mencapai tujuannya. Melalui video ini, kami akan menjelaskan pengertian manajemen operasi serta peran krusialnya dalam organisasi, agar materi ini dapat lebih mudah dipahami khususnya bagi mahasiswa dan masyarakat umum. Pada slide ini, kita akan membahas pengertian dari manajemen operasi. Jadi, manajemen operasi itu adalah serangkaian aktivitas yang mencangkup perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian proses produksi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan barang atau jasa secara efektif dan efisien, sesuai dengan kebutuhan konsumen dan tujuan perusahaan. Nah, menurut pandangan Heiser dan Render, manajemen operasi dipandang sebagai rangkaian aktivitas yang menciptakan nilai, yaitu dengan cara mengubah input seperti bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi menjadi output, yaitu berupa barang atau jasa yang siap digunakan. Sementara itu, Stephenson menjelaskan bahwa manajemen operasi berfokus pada pengelolaan proses yang menghasilkan barang dan jasa. Artinya, perhatian utama manajemen operasi adalah memastikan setiap proses berjalan dengan baik, terukur, dan memberikan hasil yang optimal. Pada slide berikutnya, kita masuk ke peran krusial manajemen operasi dalam organisasi. Manajemen operasi memegang peranan yang sangat vital dalam memastikan keberlangsungan dan kesuksesan sebuah organisasi. Peran utamanya dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Nah, yang pertama itu ada efisiensi produk, di mana manajemen operasi itu membantu mengatur alur proses produksi agar berjalan dengan lancar, hemat waktu, dan minim pemborosan, sehingga perusahaan dapat bekerja secara optimal. Yang kedua, jaminan kualitas, di mana setiap produk atau jasa yang dihasilkan harus memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, agar konsumen merasa puas dan percaya terhadap perusahaan. Ketiga, pengelolaan sumber daya, di mana manajemen operasi memastikan bahwa bahan baku, tenaga kerja, dan mesin digunakan secara efektif untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Yang keempat, pengendalian biaya dengan pengelolaan yang baik. Jadi, perusahaan itu dapat menekan biaya produksi tanpa harus mengorbankan kualitas maupun jumlah produksi. Dan yang terakhir, dukungan strategis. Jadi, manajemen operasi itu berperan aktif dalam membantu perusahaan mencapai tujuan bisnis melalui sistem operasional yang terencana dan efisien. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen operasi bukan hanya soal produksi, tetapi juga menjadi fondasi paling penting dalam keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, peramalan produksi memprediksi masa depan. Pada slide ini, membahas tentang peramalan produksi, yaitu proses memperkirakan permintaan produk di masa yang akan datang. Peramalan ini sangat penting dalam manajemen operasi karena membantu perusahaan menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, sehingga tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan produksi. Nah, tujuan utama dari peramalan produksi untuk mengoptimalkan kapasitas produksi, merencanakan kebutuhan bahan baku, serta mengurangi risiko pemborosan biaya. Nah, dalam peramalan produksi terdapat dua metode utama.
Yang pertama adalah metode kualitatif, yaitu metode yang digunakan atau yang menggunakannya itu pendapat para ahli, survei pasar, dan metode Delphi. Metode ini biasanya digunakan ketika data historis masih terbatas atau belum tersedia. Dan yang kedua adalah metode kuantitatif, di mana metode yang menggunakan data historis dengan teknik seperti moving average, analisis tren, dan regresi. Metode ini lebih objektif dan sering digunakan oleh perusahaan yang sudah memiliki data penjualan sebelumnya, dengan peramalan yang tepat bahwa perusahaan dapat mengambil keputusan produksi secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai MRP, merencanakan kebutuhan material secara tepat. Nah, Material Recruitment Planning atau bisa disebut juga dengan MRP adalah sistem yang sangat vital untuk mengelola persediaan dan produksi. Nah, tujuan utamanya adalah memastikan bahwa material yang tepat tersedia pada waktu yang tepat, sehingga kita dapat menghindari penundaan produksi dan biaya yang berlebihan. Nah, lalu ada komponen dari MRP. Yang pertama, kita memiliki jadwal induk produksi, atau bisa disebut juga dengan MPS, Master Production Schedule. Nah, ini menentukan produk akhir apa yang akan kita produksi dan kapan. Dengan MPS ini kita bisa merencanakan produksi dengan jelas. Lalu yang kedua ada Bill of Material atau disebut juga dengan BOM. Nah, BOM ini adalah daftar lengkap bahan komponen dan subrakitan yang diperlukan untuk membuat produk. Lalu yang ketiga ada catatan persediaan. Nah, ini berisi tentang informasi terkini tentang stok yang tersedia dan pesanan yang akan datang. Nah, dengan ini kita tahu berapa banyak material yang sudah ada di gudang. Lalu yang terakhir ada fungsi utama dari MRP, yaitu menentukan jumlah atau waktu pemesanan bahan baku untuk menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Nah, sistem ini akan menghitung kebutuhan material secara otomatis berdasarkan 3 input yang tadi. Nah, jadi dengan MRP, perusahaan dapat mengoptimalkan produksi, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Supply chain management rantai nilai global. Sekarang kita beralih ke konteks yang lebih luas, yaitu supply chain management atau bisa disebut juga dengan SCM. Supply chain management ini mengkoordinasikan seluruh jaringan pemasok hingga konsumen akhir. Tujuannya adalah memastikan aliran produk yang mulus dan efisien di setiap tahapannya. Alur dari SCM dimulai dari pemasok yang menyediakan bahan baku dan komponen yang dibutuhkan, kemudian ke pabrik yang dimana bahan baku tersebut diolah dan diproses menjadi produk jadi, selanjutnya ke distributor yang bertugas menyimpan dan mendistribusikan produk ke berbagai lokasi, dan akhirnya sampai ke konsumen yang menerima produk akhir untuk digunakan. Ada 3 tujuan utama dari SCM. Yang pertama, memastikan aliran barang yang lancar tanpa hambatan dari hulu ke hilir. Yang kedua, mengurangi biaya logistik dan operasional secara keseluruhan melalui efisiensi dan koordinasi yang baik. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pengiriman yang tepat, waktu, dan produk yang berkualitas. Dengan SCM yang efektif, perusahaan dapat merespon permintaan pasar dengan tepat, mengurangi biaya, dan meningkatkan daya saing di pasar global. Tata letak produksi mengoptimalkan ruang kerja. Mengenai tata letak produksi, yaitu pengaturan strategis fasilitas, mesin, peralatan, dan area kerja dalam proses produksi. Tata letak produksi ini bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, serta memperlancar aliran proses kerja dan pemindahan bahan. Nah, terdapat beberapa jenis tata letak produksi, seperti yang pertama layout produk, layout proses, dan layout seluler, serta layout posisi tetap.
Pemilihan tata letak ini disesuaikan dengan jenis produk dan proses produksi yang dijalankan perusahaan. Biasanya dengan tata letak yang baik, proses produksi dapat berjalan lebih cepat, lebih operasional, dapat ditekan, serta risiko kecelakaan kerja dapat diminimalkan. Contoh lain tata letak pada gambar menunjukkan bahwa bagaimana penempatan ruang kerja mesin, area pendukung diatur agar alur kerja menjadi lebih efisien dan terorganisir. Nah, oleh karena itu, tata letak produksi ini memiliki peranan penting dalam mendukung kelancaran operasional dan pencapaian tujuan perusahaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan alur proses kerja produksi. Yang pertama, penerimaan bahan baku, yaitu bahan mentah datang dan dicatat dalam sistem. Dan yang kedua, pemeriksaan bahan untuk memastikan kualitas sesuai standar. Dan yang ketiga, proses pengolahan bahan diubah menjadi produk setengah jadi. Dan yang keempat, perakitan atau finishing komponen digabung menjadi sentuhan akhir. Dan yang kelima, pemeriksaan untuk memastikan kualitas produk. Dan yang terakhir, pengemasan dan distribusi produk siap untuk dikirim ke pasar. Analisis data merupakan tahap penting dalam proses pengambilan keputusan yang dapat digunakan dalam dunia akademik maupun dalam praktik bisnis dan juga industri. Data yang telah dikumpulkan tidak akan memiliki makna apabila tidak dianalisis secara sistematis dan juga tepat. Oleh karena itu, analisis data dapat membantu untuk mengolah, menginterpretasikan, dan juga menarik kesimpulan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan juga perencanaan strategi. Dalam manajemen operasional dan juga pengendalian kualitas, analisis data dapat membantu organisasi untuk memahami kondisi yang aktual, mengidentifikasi permasalahan, dan juga menentukan prioritas perbaikan. Dengan analisis data yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas produk, dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan. Ada dua pendekatan utama dalam analisis data. Yang pertama, ada analisis data kualitatif yang berfokus pada pemahaman terhadap alasan, opini, maupun motivasi di balik suatu fenomena. Analisis data kualitatif ini biasanya diperoleh melalui wawancara, observasi langsung, dan juga survei terbuka. Analisis data sangat berguna dalam memahami persepsi pelanggan, kepuasan karyawan, dan juga penyebab non-angka dari suatu masalah. Yang kedua, ada analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif berfokus pada data numerik yang dapat diukur dan juga dihitung. Data diperoleh melalui pengukuran, pencatatan angka, dan juga statistik. Kemudian, data akan dianalisis melalui metode matematika. Contoh penerapannya seperti data produksi, tingkat cacat produk, dan juga analisis biaya produksi. Dengan memahami perbedaan antara data kualitatif dan juga data kuantitatif, organisasi diharapkan dapat mengambil keputusan dengan lebih tepat, objektif, dan juga berbasis pada data. Pada saat ini kita akan membahas mengenai diagram Pareto, Fishbone, dan juga histogram. Yang pertama ada diagram Pareto. Diagram Pareto merupakan salah satu alat analisis data yang digunakan untuk mengidentifikasi dan juga menentukan prioritas masalah yang berdasarkan tingkat frekuensi atau dampaknya. Diagram ini disusun berdasarkan prinsip Pareto atau 80/20 yang menyatakan bahwa sebagian besar masalah biasanya disebabkan oleh sebagian kecil faktor penyebab utama. Dengan menggunakan diagram Pareto, organisasi dapat memfokuskan perhatian terhadap masalah yang paling signifikan terlebih dahulu, sehingga upaya perbaikan akan menjadi lebih efektif dan juga efisien. Diagram ini banyak digunakan dalam pengendalian kualitas dan juga manajemen operasional untuk membantu pengambilan keputusan yang berbasis data dan juga fakta. Adapun contoh yang kami berikan adalah dalam perusahaan Kaneka Harum Ratri dapat dilihat bahwa biaya bahan baku yang tinggi menjadi masalah utama dalam proses operasional di perusahaan ini. Setelah mengetahui masalah utama, langkah selanjutnya adalah mencari akar penyebab masalah.
Dalam mencari akar penyebab masalah dapat kita lakukan melalui diagram fishbone atau diagram sebab akibat. Diagram fishbone berbentuk seperti tulang ikan, di mana bagian kepalanya menunjukkan masalah utama dan tulang-tulangnya menunjukkan kelompok penyebab masalah. Pada contoh diagram fishbone yang telah kita masukkan, ditunjukkan bahwa penyebab masalah utama dikelompokkan dalam beberapa kelompok, seperti manusia, metode, mesin, lingkungan, dan juga pengukuran. Setiap kategori kemudian diuraikan terlebih dahulu untuk menemukan faktor-faktor spesifik yang berkontribusi terhadap penyebab masalah tersebut. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat mengidentifikasi sebab akibat secara sistematis dan menyusun solusi yang paling efektif dan juga tepat. Diagram fishbone ini sangat membantu dalam proses analisis mendalam, terutama ketika masalah yang dihadapi bersifat lebih kompleks dan juga mempunyai banyak faktor lainnya. Yang selanjutnya adalah diagram histogram. Histogram merupakan alat analisis statistik yang digunakan untuk menggambarkan distribusi data numerik yang berbentuk grafik batang. Histogram membantu menunjukkan pola penyebaran data, seperti kecenderungan nilai, variasi data, serta adanya penyimpangan atau ketidakteraturan dalam suatu proses. Dalam pengendalian kualitas dan juga analisis proses, histogram sangat berguna untuk memahami kondisi aktual suatu data. Apakah data tersebut terdistribusi secara normal atau menunjukkan adanya masalah tertentu. Dengan menggunakan histogram, organisasi dapat melakukan evaluasi proses secara efektif dan berbasis data guna mendukung adanya peningkatan kinerja dan juga kualitas. Lalu di sini ada pengendalian mutu dan pemeliharaan alat. Pengendalian mutu bertujuan untuk memastikan produk sesuai standar. Dilakukan melalui inspeksi dan quality control secara rutin. Sedangkan pemeliharaan alat dilakukan agar mesin tetap optimal melalui perawatan berkala dan perbaikan saat terjadi kerusakan alat. Sekian pemaparan materi dari kelompok 8. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.